sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Tasik semangat nggih. Alhamdulillah. Ada salah satu makalah riwayat mengatakan al-ajru biqadri ta'ab. Napa? Al-ajru biqadri ta'ab. Lah nek kepingin akeh ganjarane, akeh kesele. Sinten mawon sing kesele paling akeh, niku ganjarane paling akeh. Ad-dunya darul amal. Dunia itu tempat kita untuk beramal. Wal akhiratu darul jaza. Sedangkan akhirat itu adalah tempat kita mengambil upah, mengambil pahala, mengambil ganjaran. Nah, asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah. Sinten sing paling menyesal nanti di hari kiamat. Nanti di hari kiamat itu ada orang yang paling menyesal. Sinten niku? Orang yang dipersiapkan untuk mencari ilmu tapi dia tidak mau mencari ilmu. Nah, itu nanti orang yang paling menyesal di hari kiamat. Ada pengajian tapi dia tidak ikut. Nah, itu nanti orang yang paling menyesal. Nih, kita lanjutkan pembacaan kitab Sayyiduna Muhammad Rasulullah sampai bab nadhafatuhu sallallahu alaihi wasallam wa amruhu bin nadhafah. Kita baca kitab ini, kita niatkan agar ikatan kita lebih kuat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca kitab ini, kita niatkan agar rasa mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin kuat. Dengan cara mengetahui keindahan-keindahan beliau, keistimewaan-keistimewaan beliau. Semakin kita tambah pengetahuan, semakin kita tambah tahu keistimewaan Rasulullah, semakin kita tambah tahu keindahan Rasulullah, maka cinta kita kepada Rasulullah akan semakin tumbuh dan akan semakin kuat. Nah, ini bab menjelaskan nadhafatuhu sallallahu alaihi wasallam wa amruhu bin nadhafah. Bab yang menjelaskan bersihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah memerintahkan kita untuk selalu dalam keadaan bersih. Bersihnya Rasulullah, dan Rasulullah memerintahkan kita untuk selalu dalam keadaan bersih. Kana sallallahu alaihi wasallam anzafa khalqillahi ta'ala badanan wa thawban wa baitan wa majlisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah makhluk Allah yang paling bersih. Makhluk Allah yang paling bersih. Kemarin Selasa akhir kemarin, bulan kemarin, kita bahas Rasulullah adalah makhluk Allah yang paling wangi. Sekarang Rasulullah adalah makhluk Allah yang paling bersih. Kadang orang wangi tapi nggak bersih. Nggih napa mboten? Contohnya kados nopo? Contohnya kados nek contohnya seperti ketika ada orang yang males mandi. Nah, gak tahu adus tapi kepingin ambune wangi, akhirnya ndamel minyak wangi. Tapi kalau Rasulullah enggak, selain Rasulullah makhluk Allah yang paling wangi, Rasulullah juga makhluk Allah yang paling bersih. Kana sallallahu alaihi wasallam andafa khalqillahi ta'ala badanan wa thawban wa baitan wa majlisan. Rasulullah adalah makhluk Allah yang paling bersih badannya. Yang pertama. Yang kedua,
paling bersih pakaiannya. Yang ketiga, paling bersih rumahnya. Yang keempat, paling bersih tempat berkumpulnya. Di mana Rasulullah duduk, di situ adalah tempat yang paling bersih. Terus gimana, Mas? Kita kan disuruh kayak zuhud, gini apa mboten? Zuhud, tahu zuhud nggih? Gak seneng barang dunia, nggih. Lah zuhud itu enggak termasuk dalam bab ini. Kita disuruh dianjurkan untuk memakai pakaian-pakaian yang tidak mewah-mewahan. Tapi bukan berarti pakaiannya itu kotor, nggih. Tapi di sini kita, walaupun pakaian kita kotor, tetap kita harus membersihkan. Walaupun pakaian kita jelek, kita tetap harus membersihkan pakaian kita. Siapa yang jadi panutan kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah bukan hanya badannya tok yang bersih, tapi bajunya juga bersih. Bukan hanya bajunya, rumahnya juga bersih. Nah dari sini rumahnya yang berantakan, mulai dari setelah pulang ngaji ini, monggo rumahnya dibersihni bareng. Jadi lenek melebet niku sing ningali niku ayem tenang. Beda kalau kita masuk rumahnya kayak kapal pecah, sama kita masuk rumahnya tertata rapi, bersih, apalagi kalau ditambahi warna. Niku. Falaqad kana badanuhu syarif sallallahu alaihi wasallam nadhifan wadi'an. Lah badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain bersih, selain badannya Rasulullah itu bersih, tapi badannya Rasulullah itu juga berkilau. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kama taqaddama fi hadithi Hind bin Abi Halah annahu sallallahu alaihi wasallam anwarul mutajarrid. Wa dzalika anna a'dha'ahu al-mutajarridah an asy-sya'ri wa thawbi hiya fi ghayatil husni wa nasa'atil lawn. Wa fi hadha dalilun nadhafatihi sallallahu alaihi wasallam. Wa kama warada fil hadits ka'anna 'unuqahu jidu dumyatin fi safa'il fiddah. Seperti halnya yang disebutkan di dalam hadisnya sahabat Hindun bin Abi Halah. Ini Sayyidina Hindun bin Abi Halah merupakan salah satu sahabat yang ketika mensifati Rasulullah dengan sifat yang sangat detail, yang sangat lengkap. Jadi kalau ditanya siapa sahabat yang paling detail mensifati Rasulullah, jawabannya sinten? Hindun bin Abi Halah. Sinten? Hindun bin Abi Halah. Sinten? Hindun bin Abi Halah. Jadi kalau anak-anak kita yang masih kecil itu kita suruh hafalin hadisnya Hindun bin Abi Halah ini. Karena apa? Karena hadisnya Hindun bin Abi Halah ini beliau mensifati Rasulullah dengan sifat yang paling lengkap, yang paling detail. Sampai ada salah satu ulama namanya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, beliau punya murid itu masih kecil. Kula punya guru itu punya anaknya itu lek mboten salah umurnya sekitar 7 tahun atau 6 tahun. Itu sudah hafal hadisnya Hindun bin Abi Halah ini. Ketika tak tanya, kenapa kok yang dihafalin hadisnya Hindun bin Abi Halah? Iya, karena Hindun bin Abi Halah merupakan orang yang sangat detail, yang sangat lengkap dalam mensifati bentuk fisiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam annahu Shallallahu Alaihi Wasallam anwarul mutajarrid. Rasulullah itu kulitnya itu bercahaya. Kulit yang nggak ada rambutnya, ini kok bercahaya. Jadi kalau misalkan tangan, ini kan ada rambutnya sama ada yang nggak ada rambutnya. Gini pembuatan. Lah ini yang tidak ada rambutnya, bagian tubuh Rasulullah yang seperti ini itu sangat mengkilau, sangat bercahaya. Wa dzalika anna a'dha'ahu
annahul mutajarrida an sya'ri wa thawbi hiya fi ghayatil husni wa nasa'atil launi. Mengapa kok bisa sangat bercahaya? Karena bagian tubuh Rasulullah yang enggak ada rambutnya ini itu bentuknya sangat bagus dan warnanya sangat murni. Sampai diumpamakan di dalam hadis ka'anna unuqahu jidudumyatin fi safa'il fiddah. Seakan-akan lehernya Rasulullah ini warnanya itu seperti hanya perak yang kena matahari. Bagus apa betul? Perak, perak kalau kita taruh di bawah matahari itu mesti berkilau. Nah ini lehernya Rasulullah ketika dilihat sama sahabat ini, beliau melihat seperti halnya perak yang murni, perak yang sangat murni, perak yang belum ada campuran sama sekali. Warawa at-Tirmidzi an Abi Tufail annahu qala kana Rasulullah abyada malihan muqassidan ay mutawassitan baina tuli wal qasri. Diriwayatkan dari Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulitnya itu putih dan juga manis. Muqassidan, tubuhnya Rasulullah antara panjang dan pendek. Jadi enggak pendek banget, juga enggak panjang banget, sedang. Jadi orang yang melihat tubuhnya Rasulullah langsung terpukau. Sampai diceritakan, tahu Sayyidina nggih? Tahu Fir'aunnya umatnya Rasulullah. Sinten Fir'aunnya umat Rasulullah? Di zaman Nabi Musa ada Fir'aun, Abu Jahal, benar. Fir'aunnya umatnya Rasulullah, Rasulullah itu punya Fir'aun juga. Nabi Musa punya Fir'aun, Rasulullah juga punya Fir'aun. Siapa Fir'aunnya Rasulullah? Abu Jahal. Abu Jahal itu kalau ada Rasulullah lewat di depannya nggak mau lihat, matanya ditutupi. Tahu kenapa? Ketika ditanya, wahai Abu Jahal, kamu itu ada Rasulullah, kenapa mata kamu kok kamu tutupi? Katanya Abu Jahal, saya itu takut kalau saya lihat Muhammad bin Abdullah Rasulullah, saya akan jatuh cinta. Bayangkan, musuh terbesarnya Rasulullah, lihat wajahnya Rasulullah, satu kali penglihatan dia takut jatuh cinta sama Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa wajahnya Rasulullah, tubuhnya Rasul sangat indah, sangat istimewa. Dan dari sini menunjukkan bahwa Rasulullah itu sangat bersih. Apa yang menunjukkan Rasulullah sangat bersih? Nah itu sampai lehernya Rasulullah itu bagaikan bagaikan perak. Kalau nggak bersih nggak bakal seperti itu. Coba kalau saya kayak gini, banyak bolot tahu bolot? Banyak bolot ini ireng ya. Tapi kalau Rasulullah enggak, itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat bersih. Bukan hanya wangi, tapi Rasulullah sangat bersih. Kemudian diriwayatkan dari Imam Tirmidzi an Abi Juhaifah an abihi qol ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra ka'anni anzuru ila bariqi saqaihi. Ada riwayat lain yang mengatakan ada salah satu sahabat, beliau berkata, saya pernah melihat Rasulullah pakai baju merah. Baju merah itu maksudnya baju yang ada seleret-seleretannya merah. Bukan merah full, bukan. Seleret-seleretan merah. Ka'anni anzur ila bariqi saqaihi. Seakan-akan saya itu melihat, jadi Rasulullah itu kalau pakai sarung, itu enggak sampai di bawah kaki ini enggak. Jadi di atasnya telapak mata kaki. Di atas telapak mata kaki. Jadi bagian kaki yang di atas telapak mata kaki itu namanya apa? Betis. Betis. Jadi separuh betisnya Rasulullah itu kelihatan. Sebagian dari betisnya Rasulullah itu kelihatan. Lah salah sahabat ini ketika melihat betisnya Rasulullah, dia melihat kayak ada cumleret. Tahu cumleret? Cumleret itu kayak petir gitu loh. Tahu petir ini? Set. Jadi kayak kilauan cahaya. Kayak kilauan cahaya. Bukan hanya di bagian lehernya saja, tapi di
kakinya pun ada salah satu sahabat yang melihat kayak ada kilauan cahaya yang mengkilau dari betisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah juga bersih. Ya. Kalau orang-orang perempuan zaman sekarang yang di skincare apa? Yang dipakai sabun, pipi sama leher ya kan. Tapi Rasulullah enggak loh, sampai kakinya Rasulullah bersih banget. Ya. Ini menunjukkan kita juga harus bersih, walaupun kita jelek. Ya. Jangan sampai kita tambah memperjelek diri kita dengan tidak mandi, dengan tidak merawat tubuh. Jadi membersihkan tubuh ini juga dianjurkan. Nih, kalau kita tidak membersihkan tubuh, kasihan orang samping kita. Kita tidak apa-apa bisa tahan. Yang sampingnya ini loh, ambune gak karu-karuan ya. Terus terakhir nih, dilanjutkan dengan malih. Terakhir. Wa fi sahihaini an Anas radhiyallahu anhu qala ma massastu hariran wala dibajan aljana min kaffin nabiy sallallahu alaihi wasallam wala syalamtu rihan qat au arfan wa fi riwayah au arqan atyabu min rihin au arfin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sudah kita jelaskan di selasa akhir yang lalu. Hadisnya Sayyidina Anas, beliau bilang, saya tidak pernah memegang kain sutra yang lembut melebihi dari telapak tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi telapak tangannya Rasulullah itu lebih lembut daripada kain sutra. Sutra yang asli, bukan sutra yang campuran. Kita lihat sutra yang asli, ciri-ciri sutra asli itu apa? Kainnya banyak, ketika kita masukkan ke lubang jarum ataupun ke cincin, itu masih bisa masuk. Itu namanya sutra. Ya. Kalau sekarang 100% sutra, ya. Tapi di lubang cincin gak bisa mlebu. Kados apa sarung ya? Sarung 100% sutra. Itu cuma namanya aja, tapi aslinya nggak seperti itu. Ya. Itu pun kalau asli bagi orang laki-laki tidak boleh pakai sutra. Yang boleh pakai sutra adalah orang perempuan saja. Yang laki-laki tidak boleh. Kalau laki-laki pakai sutra dijuluki banci. Sinten banci. Sudah banci dapat dosa lagi, haram. Lah tangannya Rasulullah itu lembutnya melebihi dari kain sutra yang asli. Terus baunya Rasulullah itu lebih semerbak, lebih wangi dari segala minyak wangi yang ada di muka bumi ini. Ya. Baunya Rasulullah lebih wangi daripada segala minyak wangi yang ada di muka bumi ini. Diterusakan apa sampun? Sampun. Benjing malih. Terus, nggih kula tambah setunggal nggih den sakbab full nggih. Wa an Abi Kirsafah qala lamma bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa ummi wa khalati wa raja'na min indihi munsharifin. Qalat li ummi wa khalati ya bunayya ma ra'ayna misla hadzal rajul wala ahsana min wajhan wala anqa thawban wala alyana kalaman wa ra'ayna ka'anna an-nura yakhruju min fihi wa huwa sallallahu alaihi wasallam andafu khalqillahi badana wa anqahum thawba wa kana sallallahu alaihi wasallam yastaqu hina khurujihi wa dukhulihi manzilahu. Nah, ini pun terakhir Pak. Hadis yang terakhir ada sahabat namanya itu Abi Kirsafah. Sinten Abi Kirsafah. Ketika Abi Kirsafah dengan ibunya, dengan bibinya dibaiat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah dibaiat, semuanya itu kembali pulang ke rumah. Ibunya Abi Kirsafah tadi cerita ke Abi Kirsafah, ya Bunan, wahai anak saya, wahai Abi Kirsafah, saya tidak pernah melihat orang yang seindah Rasulullah. Saya tidak pernah melihat orang yang
wajahnya itu bagusnya melebihi wajahnya Rasulullah. Dan saya tidak pernah melihat orang yang bajunya melebihi bersihnya bajunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya tidak pernah melihat orang yang ucapannya lebih lembut daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya melihat ketika Rasulullah berbicara, seakan-akan ada cahaya yang keluar dari bibirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini mahallu syahidnya, saya tidak pernah melihat orang yang bajunya bersihnya melebihi bersihnya bajunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bajunya Rasulullah itu bersih. Jadi kita walaupun baju kita itu nggak bagus, walaupun baju kita itu jelek, ya, setidaknya jangan memperburuk kejelekan baju kita. Dengan cara apa? Dengan cara mencucinya, dengan cara membersihkannya. Pokoknya intinya dibersihkan. Bagaimana caranya baju kita, badan kita itu bersih. Jadi sak mantune sak mantune setelah pulang dari sini kita bersihkan semua yang kita miliki. Ya. Siap apa mboten? Bukan tugasnya orang perempuan saja, tapi bapak-bapaknya juga ikut membantu. Siap apa mboten? Siap. Ibu siap nggih? Nggih. Nah, terus terakhir wa kana sallallahu alaihi wasallam yastaqu hina khurujihi wa dukhulihi manzilahu. Terakhir, Rasulullah itu selalu membawa siwak, selalu bersiwakan, mau keluar siwakan, mau keluar rumah siwakan, mau masuk rumah siwakan, mau sholat siwakan. Pokoknya siwak ini nggak keluar dari sakunya Rasulullah. Dimanapun Rasulullah berada, siwak pasti ada. Saat ini betul siwak semua apa enggak? Kalau sekarang betul-betul berarti insya Allah diusahakan Selasa akhir yang akan datang bawa semua nggih. Siap nggih. Cuman 10.000 aja. Nggih. Kalau buatan promosi, nggih, buatan promosi, tapi ini kita untuk menghidupkan sunnah siwak. Siap? Siap nggih. Mboten mawon nggih, ingkang saged kula sampaiaken, muga-muga manfaat barokah. Asallahu taala ayaj'alana minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.